Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Sekarang pukul berapa? Coba kita lihat. Pukul 12:21 ya, malam. Setengah satu malam. Alhamdulillah ya, kita sudah menginjak di bulan Ramadan ini menginjak ke hari ke-21 ya. Hari ini hari ke-21. Dan selamat sebentar lagi sahur. Dan di video kali ini kita akan mencoba ya sedikit mereview, atau istilahnya ya bukan mereview ya, sekitaran hanya untuk kepo-kepoan aja, ataupun kita akan sedikit sharing ya, yaitu mengenai touchpen yang menurut saya unik ya. Menurut saya suatu alat yang unik ya. Ya, ini touchpen. Dan jika kita pegang satu bagiannya, lalu bagian yang ujungnya itu ujung untuk murnya kita hubungkan ke ini, ke listrik, maka dia nyala ya. Udah kelihatan. Ini silau ya, nggak kelihatan. Ntar. Nah, ada dikit ya. Nah, ada kan? Ya seperti itu ya untuk touchpen. Tapi di video kali ini kita tidak akan membahas touchpen yang seperti ini, yang touchpen yang seperti biasa yang kita gunakan, yang harus kita sentuh, tapi yaitu touchpen ya ini digital. Ya, kenapa kita akan mereview sedikit tentang sebuah alat yang menurut saya unik ya, yaitu ini touchpen digital. Ini saya dapat ya dulu, sudah lama juga. Seperti ini ya kemasannya seperti ini, dan ini sekaligus manual boxnya di sini. Mereknya ini Haumin, made in China. Ya, seperti ini. Di sini tulisannya non contact when testing digital detecting screwdriver. Jadi obeng, katanya obeng digital untuk mendeteksi ya suatu aliran listrik, suatu ada tegangan ya, voltage detector ya, seperti itu. Memang ini fungsinya juga sudah saya sering gunakan ya kalau lagi pemasangan instalasi listrik atau mengecek apakah suatu kabel di instalasi rumah seorang atau instalasi rumah seperti ke lampu, ke saklar, ataupun ke stop kontak ya. Jadi saya menggunakan alat ini bisa mengecek di mana kabel yang putus ya. Di mana kabel yang putus, contohnya ini ada satu kabel. Nah, contohnya ini ya. Ini satu kabel. Di mana tengah-tengah ini ada yang putus. Gak tahu nih sebelah mana ada yang putus. Nanti ketika kita diberi tegangan, lalu kita cek di sini menggunakan induktansinya, kita sentuhkan ke tangan, ke jari, lalu kita telusuri di mana titik putusnya suatu kabel ya. Maka di sini nanti akan ada tidak ada bunyi apapun, tapi ada logo ya. Pertama itu ada logo induksi, logo listrik, logo petir ya, kalau ada tegangannya. Tapi ketika contohnya putus di sebelah sini ya, ketika kita lewat ke sini dia hilang ya induksinya. Jadi sudah bisa diketahui bahwa di titik ini ada putus kabel ya. Jadi seperti itu fungsinya. Ini fungsinya juga uniknya itu bisa digunakan untuk AC dan DC loh. Kalau di sini tulisannya 12 sampai 220 volt AC ataupun DC ya. Ya seperti itu. Dan oh iya, ini nanti ada LED-nya ya, nyala.
nanti kita coba ya. Ini sekilas aja pengenalan dulu. Lalu di sini pun ada senternya, ada LED-nya lumayan terang. Kita coba keterangannya seperti apa. Kita matikan ya cahaya lampu. Nah, kita coba ya nyalanya seperti apa. Nah, oke, lumayan terang ya, sangat terang seperti ini. Bisa dipakai senter kalau mati lampu atau pada saat ketika kita mau pasang mur ya, mau pasang mur tapi dalam keadaan gelap, jadi kita bisa nyalakan seperti ini. Tinggal tekan lagi, tekan, nyala ya, seperti ini. Lumayan ya, ini terang. Oke, kita nyalakan kembali ya, seperti itu. Untuk harganya tersendiri ya, tidak, ini harga yang paling murah ya. Kalau di online mungkin harganya sekitar 50 ke bawah. Memang beli di toko juga sekitar 40 ke bawah untuk tahun yang lalu, tapi tidak tahu untuk tahun yang sekarang berapa. Oke, kita coba ya untuk mengukur suatu tegangan. Jadi emang bisa katanya mengukur satu tegangan, ataupun akurat atau tidaknya saya tidak tahu. Nanti kita juga akan coba bongkar ya isinya seperti apa ya. Jadi kita jeda dulu videonya bentar ya. Oke teman-teman, kita coba nih. Tadi nyala ya dikit ya. Jadi fungsinya itu kalau kita ingin mengetahui suatu kabel putus atau tidaknya tanpa ada tegangan ya, tanpa ada tegangan, contoh ini isinya itu putus atau tidak tanpa dilalui tegangan listrik ya. Jadi untuk mengecek aja ini terhubung atau tidak, bukan lokasinya ya, bukan lokasi ada putus di sini atau putus di sini, kan kita nggak tahu ya isi dalamnya. Tapi ini untuk mengecek aja salah satu kabel ini atau suatu penampang yang putus atau tidak gitu. Jadi seperti multitester juga ya, yang buzzer itu. Nanti ketika selektor ke buzzerkan, kita pegang probe ya, ujung probe merah dan probe hitam, lalu kita satukan itu nyala atau tidak ya suaranya, atau bisa bergerak atau berubah. Kalau ini seperti ini ya, kita pegang ujungnya, lalu kita pegang yang titik direct ini ya. Nah, maka dia akan menyala ya. Kita matikan dulu blitznya. Nah, ketika kita pegang, nah lightnya akan menyala, dan ini menandakan bahwa terhubung ya, bahwa tangan saya, tangan kanan dan tangan kiri ini terhubung ya. Kalau di sini berarti seperti ini ya. Ini kita tempelkan sini, lalu kita pegang ujungnya. Kalau menyala berarti terhubung, tapi kalau tidak menyala berarti dia ada putus ya. Kita pegang menyala atau tidak. Nah, menyala ya teman-teman, berarti kabel ini tidak putus ya isinya ya. Berarti kabel ini menyala ya, ada tegangannya. Kalau contohnya gini, nah kan nggak ada ya tuh. Soalnya nggak kena ke titik ujung kabelnya. Oke, sekarang ini untuk tadi mencoba satu kabel ya, nyala atau tidaknya gitu. Lalu sekarang kita mencoba menggunakannya langsung ke tegangan listrik ya, tegangan listrik AC. Di sini ada beberapa stop kontak. Mungkin di tulisannya itu, di manual boxnya ada tulisan mana ya? Bentar. Nah, tes AC ya, tes AC ini. Sini ada angka-angkanya muncul. Apakah akurat emang tegangannya itu ketika kita hubungkan ujung tes pen ini ke 220 volt, apakah emang ada tulisan angkanya atau tidak. Kita coba ya. Nah, kita coba, ada ya teman-teman, nih lihat tulisannya, ada lambang listriknya, lalu 12 V, 36 V ya, seperti itu. Tapi ketika kita pegang ya directnya, dia akan naik tuh,
220. Jadi ini lumayan akurat ya kalau dilihat seperti ini. Ini mungkin tegangan paling tinggi ya 220, walaupun di stop kontak ini keluarannya itu 225 atau 226 kan tidak tahu, tapi di sini menunjukkan bahwa ini tegangan AC ya 220 muncul di sini. Oke. Lalu di sini ada tegangan DC juga. Nah, ini power supply komputernya. Saya modif jadi power supply biasa untuk menyalakan lampu dan untuk menyalakan amplifier ini. Kita coba tes juga ya. Ini kan DC bisa katanya. Kita coba di 12 volt DC ya. Yang kabel kuning kita coba. Nah, ini sudah muncul 12 volt DC. Tapi kalau kita pegang tulisan directnya, dia loncat ke 36. Tidak akurat juga ya kalau seperti ini ya. Jadi untuk keakuratan tegangan mungkin tidak bisa diharapkan. Ini hanya sebagai acuan saja ya, bukan keakuratan. Oke, sekarang di langkah ketiga kita coba ya untuk mengetes putus atau tidaknya di suatu rangkaian ya, di suatu kabel gitu. Jadi kita pengen tahu di mana putusnya suatu kabel, berarti kita harus hidupkan tegangan AC ya di sini. Sebelumnya kita lihat dulu ya, lihat lagi. Di sini tadi yang saya kasih tahu ada induksinya itu. Nih teman-teman, mana ya, kurang kelihatan juga ya. Gimana ya? Contoh ini ya. Nah, ini kurang fokus juga ya. Maaf. Fokus atau tidak sekarang coba. Nah, oke. Ada ya tuh dikit. Nah, itu berarti menandakan ada tegangan ya, ada induksi. Kalau kita lepas dia nggak ada. Oke, seperti itu. Bentar ya, saya posisikan dulu kameranya. Oke, sebagai contoh saya menggunakan kabel steker ini ya, yang tengahnya bisa kita putuskan ya arusnya, tegangannya menggunakan saklar. Jadi kalau kita nyalakan di sini, maka listrik masuk ke saklar ini lalu diputus di saklar ya. Jadi sebelah sini nggak ada listrik, nggak ada arus masuk di situ. Kita coba ya. Kita pasang ke stop kontak, nyalakan dulu. Oke, sudah nyala. Nah, baru kita tes menggunakan ini. Ini dalam keadaan mati ya, sebelah sininya. Kita lihat, posisikan. Nah, oke teman-teman, coba kita fokuskan dulu bentar. Oke. Nah, ketika kita tekan, maka akan muncul di sini ini ya, induksinya tuh. Ada gambar, muncul gambar petir. Coba kalau diginiin. Nah, dari tadi itu ya. Ya seperti ini. Maka ketika kita tekan, berarti bukan tekan ya, kita sentuh aja. Ini ada listriknya ya di sini ya. Lalu ketika kita nyalakan dulu ya. Nah, nyalakan. Ini masih ada listrik. Lalu di pinggirnya juga ada ya. Ada listrik ya. Nah, ada kan? Nah, ada. Lalu ketika kita putuskan, di sini ada induksinya, ada listriknya di display. Lalu ketika kita gerakan menuju sini masih ada, keluar dari sini sudah hilang nih. Di kabelnya sudah hilang ya, sudah nggak ada, walaupun ini sudah nempel. Lalu kita coba nyalakan kembali. Nah, ada kembali ya. Kita nyalakan kembali, ada kembali. Di sini memang pasti ada ya. Jadi fungsinya seperti itu. Ketika kita ketahui di sini ada ya, ada listrik, berarti tidak putus ya. Sedangkan kalau dari sumbernya seperti ini ada.
Jadi kita bisa mengetahui di sini titik putusnya itu di saklar sini. Ini sebagai contoh aja. Kalau yang aslinya itu ya jangan pakai saklar ya. Jadi putus atau tidaknya di dalam kabelnya itu tidak tahu. Oke, mungkin kesempatan buat kita membongkar ya. Membongkar ini belum bisa ya, soalnya waktunya sudah hampir 15 menit. Mungkin di lain video kita akan kepo-kepoan ya gimana isi dalamnya. Mungkin videonya cukup sampai di sini teman-teman.